dimulai dari diri sendiri dan dimulai dari hari ini juga. Wow. Gitu. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Halo, selamat datang di podcast Universitas Kutai Kartanegara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nawang Abida dari Humas Universitas Kutai Kartanegara. Hari ini Sobat UKT kita kedatangan seorang narasumber yang sangat inspiratif, yaitu Ibu Yunita Sinaga. For your information, Sobat UKT ini adalah julukan untuk penonton sekaligus pendengar podcast ini, yang artinya sahabat Unikarta. Makanya kita singkat menjadi Sobat UKT. Ibu Yunita ini merupakan salah satu dosen di Unikarta, lulusan terbaik Magister Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Mula Warman. Beliau juga aktif berbagi ilmu bahasa Inggris dan budaya Indonesia, bahkan memberikan les gratis untuk anak-anak di area tambang dan komunitas besar lainnya. Oke, Sobat UKT, kita akan ngobrol soal bagaimana perjalanan karir, pengalaman internasional, dan motivasi beliau dalam dunia pendidikan. Mari kita mulai. Selamat datang Ibu Yunita. Hai Mbak Nawang, apa kabar? Baik sekali Ibu. Senang sekali akhirnya kita dapat bertemu, mengobrol-ngobrol, berbincang-bincang di ruang podcast ini. Beri tepuk tangan dulu dong teman-teman. Terima kasih. Okay. It's such an honor to have you on our podcast. So, what's your name, ma'am? Really great. What about you? I'm good, thank you. Okay, that's good. Yeah. Sibuk apa Ibu Yunita sekarang ini? Saat ini saya sedang sibuk mempersiapkan keberangkatan saya untuk pengajaran MIPA ke luar negeri. Juga sibuk tentang pengajaran pemberian les bahasa Inggris gratis untuk anak-anak di Kutai Kartanegara. Juga mempersiapkan masa di semester baru, jadi harus mempersiapkan banyak hal dan juga mengurus keluarga. Gitu Mbak Nawang. Oke, by the way, sebelum kita masuk ke cerita selanjutnya, boleh sedikit diceritakan latar belakang dan motivasi Ibu memilih dunia pendidikan ini? Oke, kenapa sih saya memilih dunia pendidikan? Mungkin itu karena di latar belakangi karena ayah dan ibu saya adalah guru di Kutai Kartanegara. Iya. Ya, jadi ibu saya itu guru di mantan pensiunan ya bahasanya, pensiunan guru di SMP Negeri 1 Tenggarong Seberang. Ayah saya itu pensiunan guru di SD 010 Tenggarong Seberang. Dan saya memang kelahiran dari Kutai Kartanegara, walaupun saya Sinaga Batak, tapi saya memang darahnya lahirnya di sini. Apa ya, gitulah pokoknya. Dan karena orang tua saya backgroundnya pendidikan, jadi mungkin saya setiap hari melihat bagaimana orang tua saya mengajar dan mempersiapkan banyak hal untuk pendidikan, dan saya memang otomatis sudah tertarik dari kecil dan saya punya mimpi suatu saat nanti saya mau jadi dosen. Wow, keren sekali. Gitu. Tapi Bu, fun fact-nya nih ya, Sobat UKT, Ibu Yunita ini tidak langsung menjadi dosen. Ya, Jadi saya mendengar nih Bu, Ibu sempat menjadi tutor bahkan penyiar radio ya? ya benar sekali Mbak Nawang. Bagaimana cerita awalnya Bu? Oke, mungkin bisa jadi inspirasi buat Sobat UKT semua ya, bahwa ketika saya masih menjadi mahasiswa S1 di semester 1 itu saya sudah tertarik untuk memperdalam soft skill saya lewat mengajar di les-les bahasa Inggris yang ada di Samarinda. Karena menurut saya kalau saya hanya mengandalkan ilmu dari kampus, saya tidak akan mendapatkan soft skill. Jadi ketika saya masih di semester 1, saya mencari pengalaman, saya melamar kerja nih, saya mau jadi guru les walaupun gajinya nggak seberapa. Tapi ilmu yang saya dapat itu luar biasa loh Mbak Nawang. Gaji itu nomor 2. Betul. Pengalaman yang paling Luar biasa. Nah, selain itu saya mengajar di beberapa tempat les bahasa Inggris. Orang tua saya guru, harusnya secara ekonomi masih bisa lah mencukupi kebutuhan saya. Tapi bukan itu yang saya cari, ilmunya. Ya, kemudian dari SMA sebenarnya saya sudah tertarik dengan dunia broadcasting. Saya pengen jadi VJ, dulu video joki, tapi mungkin jalannya tidak ada. Makanya menjadi penyiar radio tadi. Saya melamar di beberapa radio di Samarinda, tidak diterima. Tidak diterima. Hingga akhirnya, waktu saya sedang kuliah S2 Bahasa Inggris, itu seorang teman menawarkan, mungkin dia mendengar suara saya ya, cocok kali ya jadi penyiar. Akhirnya saya diundang, Mbak mau dong, boleh dong Mbak datang ke RR, ini lagi cari penyiar radio. Akhirnya saya datang, langsung deh. Jadi saya kuliah S2, sambil menjadi penyiar radio, sambil
merintis tempat usaha les bahasa Inggris namanya e-course yang sampai sekarang masih ada. Bisa membagi waktunya itu ya Bu? Bisa kalau kita punya niat. Keren sekali Bu ini. Tepuk tangan, Tepuk tangan dulu. Perlu diketahui lagi Sobat UKT, ada banyak banget. Ibu ini sempat menjadi Duta Muda Kalimantan Timur dalam program Pertukaran Pemuda Indonesia Australia. Betul Ya, Bu? benar. Keren sekali. Pengalaman terbesar apa Bu yang Ibu dapatkan selama di sana? Ya, di tahun 2010 statusnya masih mahasiswa juga waktu itu. Saya terpilih menjadi satu-satunya perwakilan Kalimantan Wow, Timur. satu-satunya? Ya, kan hanya satu ini berangkatkan dari Kalimantan Timur untuk mengikuti program Australia Indonesia Youth Exchange Program atau Pertukaran Pemuda Indonesia Australia. Selama 2 bulan saya terbang ke sana beserta 18 lah pemuda Indonesia dari 18 provinsi ya. Dan kembali ke Indonesia lagi membawa 18 orang Australia untuk melihat Indonesia itu seperti apa. Nah, provinsi yang dituju adalah Sulawesi Tenggara. Ada Wakatobi, tahu Wakatobi Iya, ya? Wakatobi. Nah, kami bawa mereka ke Wakatobi, Kendari untuk melihat betapa indahnya Indonesia, kemudian bagaimana budaya dan kehidupan orang Indonesia. Nah, di Australia sendiri saya mendapatkan kesempatan yang luar biasa nih Mbak. Karena saya tadi tertarik dalam hal pendidikan, saya mengajukan diri bahwa saya pengen dong jadi guru di sekolah di sana. Gitu. Akhirnya pemerintah Australia memilih sekolah menengah. Jadi di sana itu sekolah menengah itu gabungan SMP SMA. Gabungan SMP SMA, saya menjadi guru di sana. Saya mengajar bahasa Indonesia, mengajar bahasa Inggris, mengajarkan juga seni. Jadi ternyata di Australia itu dari TK mereka sudah belajar bahasa Indonesia. Dari TK? Dari TK. Wow. Ya, mereka itu saja ingin belajar bahasa negara tetangga. Jadi apalagi kita dong yang ada di Indonesia, Kita nggak mau kalah. nggak mau kalah, belajar dong bahasa Inggris, ya kan? Ya. Ya, itu menurut saya pengalaman yang luar biasa karena saya mendapatkan banyak hal yang saya tidak tahu, bahwa ternyata Indonesia itu masih perlu belajar banyak hal untuk bisa bangkit dan semakin maju dalam dunia pendidikan. Keren sekali, jujur nih merinding sekali ya Sobat UKT. Karena Iya, beneran merinding Iya, itu. beneran merinding kayak orang asing aja belajar bahasa Indonesia. Iya. Karena mereka, maaf ya, mereka tidak mau dibodohi oleh orang Indonesia. Nah, kalau kita nggak ngerti bahasa asing dan kita membiarkan itu terjadi, bahasa Indonesia bisa dikuasai dengan orang asing. Betul sekali. Keren sekali Ibu ini. Lalu Ibu, dengan banyaknya pengalaman di kancah internasional, tantangan terbesar apa yang Ibu alami? Mengingatkan perbedaan antara pendidikan di luar dengan di Indonesia ini sangat berbeda. Bagaimana menurut Ibu? Ya, mungkin tantangannya adalah dalam hal kedisiplinan mungkin ya. Kedisiplinan mereka di sana sangat menghargai waktu. Indonesia, kami peserta Indonesia ketika sampai di sana, koordinator bilang, "Come on Indonesia, jangan lambat-lambat." Sedangkan kita berjalan saja, menurut kita sudah cepat ya, tapi mereka jalannya sangat cepat. Jadi jalan kaki kami itu dikomplain lah, ayo lebih cepat, time is money. Hebatnya mereka begitu, mereka sangat menghargai namanya waktu. Sedangkan orang Indonesia, nantilah kemana-mana naik mobil, naik motor, naik sepeda. Di sana itu jalan kaki dan harus cepat karena mereka tidak mau membuang sedetik pun waktu untuk hal yang tidak bermanfaat. Mungkin kita lihat di Indonesia tuh jalanan macet ya. Iya. Di sana jalanan nggak macet, padahal mereka punya mobil semua dong. Tahu nggak? Mereka itu ke kampus, ke kantor, mereka parkir kendaraan di tempat umum untuk naik kereta dan bus supaya dalam bus kereta mereka bisa baca, bisa belajar, bisa bekerja. Indonesia? Ya, itu. Kemudian tantangan dalam hal budaya mungkin ya, culture shock. Jadi shocknya adalah budaya kita itu kan sangat jauh berbeda dengan budaya orang barat. Ada banyak sekali hal-hal yang mungkin tidak baik saya lihat atau mungkin bisa saya tiru, mempengaruhi diri saya. Itu yang harus saya filter supaya ketika balik ke Indonesia saya jadi orang Indonesia yang punya budaya dan ajaran agama yang saya anut. Gitu. Keren sekali. Oke, Mbak Nawang mau coba? Semoga saya berkesempatan itu tadi ya Bu ya, Oh iya, biar menjadi keren betul seperti ini. sekali. Selama mau mencoba pasti akan ada jalan. Pasti, yang penting itu niat. Betul. Niat gitu penting sekali. Oke Ibu, tadi di awal Ibu sempat menyinggung soal BIPA. BIPA itu apa sih Bu?
Ya, BIPA itu adalah bahasa Indonesia bagi penutur asing. Ya, Kenapa Bu tertarik mengikuti BIPA ini? Apa alasannya? mhm. BIPA itu mungkin buat beberapa buat sobat UKT itu bukan suatu hal yang populer ya. Ya. Saya sendiri pun baru mengenal BIPA ketika saya sudah menjadi dosen. Padahal saya sudah pernah mengajarkan bahasa Indonesia di Australia waktu saya masih mahasiswa. Iya. Ternyata istilah itu baru saya dengar ketika saya sudah ada di Unikarta. Waktu itu kantor bahasa Provinsi Kalimantan Timur mengadakan pelatihan tentang BIPA. Disitulah saya tahu, oh ternyata BIPA itu ada ya. Dan tidak lama, ingat nggak sih di tahun 2018 itu ada bule-bule datang ke Unikarta. Iya. Mereka itu peserta dari Indonesian Art and Scholarship Program seperti apa ya? BSBI, Beasiswa Seni Budaya Indonesia, Iya. dari beberapa negara datang ke Kukar, kemudian mereka datang ke Unikarta untuk belajar Bahasa Indonesia dan saya lah gurunya waktu itu. Ibu turut serta di situ. Iya. Tepuk tangan dulu teman-teman. Ya, bukan cuma saya ya, kami ada beberapa tenaga pengajar dari FKIP Bahasa Inggris. Kami bekerja sama menjadi guru bahasa Indonesia di kelas tersebut. Kemudian di tahun 2019 juga kedatangan kedua kali saya dan teman dengan tim dari FKIP Bahasa Inggris menjadi pengajar, dan di tahun 2023 mereka meminta saya sendiri yang mengajar. Mungkin kalau terlalu banyak guru akan berbeda pendekatannya, approach-nya. Mungkin kalau hanya satu guru mereka akan lebih nyaman, rules lebih smoothnya, lebih halus gitu ya, lebih enak lah materinya bisa berjalan. Jadi di tahun 2023 saya mengajar sendiri mahasiswa-mahasiswa asing dari BSBI di Unikarta gitu. Nah, jadi saya semakin terjun nih ke dalam dunia kebipaan, Makin mendalami. mendalami sampai akhirnya ada seleksi pengajar BIPA untuk luar negeri. Jadi kita dikirim ke luar negeri. Iya. Di tahun 2021 saya iseng-iseng ikut. Awalnya iseng. Karena saya baru melahirkan, jadi kan Oh, tidak mungkin saya keluar negeri membawa anak saya masih bayi, jadi saya iseng aja. Ternyata saya lolos setelah mengikuti 3 hari seleksi, saya lolos. Tapi kan waktu itu COVID ya Mbak, Iya, COVID. jadi kami tidak bisa diberangkatkan. Akhirnya saya ditugaskan untuk mengajar bahasa Indonesia untuk Vietnam di KBRI Hanoi. KBRI Hanoi. Kami berdua, satu dari Sulawesi, yang satu saya. Teman saya Sulawesi mengajar di Universitas Hanoi, saya mengajar di kedutaan. Tuh, dan ini semua berkat dukungan dari Unikarta. Unikarta itu kalau Pak menjembatani. benar, kalau Pak Rektor tidak mendukung saya nggak bisa berangkat. Terima kasih Seperti kepada itu. Unikarta. Terima kasih Unikarta, selalu di hati. Oh, iya. Apa Bu dampaknya untuk universitas kita tercinta ini? Tentang BIPA ini ya. Iya. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk menjadi pengajar BIPA Betul. luar negeri. Betul sekali. Kalau pengajar BIPA dalam negeri banyak nih Mbak Nawang, karena seperti universitas-universitas besar yang ada di kota-kota, mereka banyak mahasiswa asingnya. Ya, tapi kalau kayak kita Unikarta kan memang jarang ya ada orang asing di sekitar kita. Jadi memang ini peluang yang sangat besar sekali, terlebih untuk mahasiswa. Ya, mahasiswa. Setelah saya masuk ke dalam dunia BIPA, saya ditunjuk oleh fakultas untuk menjadi dosen juga bahasa Indonesia, dosen bahasa Indonesia. Disitulah saya memanfaatkan momen ini untuk mengajarkan kepada mahasiswa bagaimana sih menjadi guru BIPA. Gitu, saya mengajarkan mereka bagaimana cara mengajar bahasa Indonesia untuk orang asing, supaya mereka bisa berkomunikasi, supaya mereka bisa tertarik untuk datang ke Indonesia. Dan saya memberikan kesempatan juga kepada mahasiswa kami untuk bisa praktik langsung mengajar bule gitu. Walaupun saya tidak bisa mendatangkan mereka ke Unikarta, tapi kan teknologi sudah canggih ya. Iya. Jadi saya pakai platform Zoom untuk menghadirkan mereka dan mahasiswa kita praktik langsung mengajar. Dan menurut saya ini nilai yang sangat mahal sekali Mbak Nawang, karena untuk menjadi pengajar BIPA luar negeri itu dibutuhkan yang pertama adalah pengalaman mengajar bahasa Indonesia kepada bule. Jadi saya yakin 100% mahasiswa Unikarta yang sudah pernah belajar bahasa Indonesia dengan saya, mereka sudah punya 1 poin plus. Keren. Sudah pernah mengajar bule bahasa Indonesia. Bule loh langsung. Ya, dan itu tentunya akan memberikan dampak yang baik sekali dong
mereka untuk masa depan mereka. Jadi mereka tidak hanya menjadi guru bahasa Inggris, tapi juga ada peluang untuk menjadi guru BIPA dengan honor yang pastinya ya lumayan lah. Seperti itu. Saya nggak tahu ya berapa kali ngomong keren untuk Ibu Yunita ini, karena memang betul-betul keren. Jadi untuk ini kan pekan SPMB, jangan meragukan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan prodi bahasa Inggris Universitas Kutai Kartanegara, karena sudah terbukti nyata pengajarnya sangat berprestasi, inspiratif, Amin. keren lagi. Ya, nanti lulusannya akan lebih keren pastinya Mbak. Harus Lebih keren dari dosennya. Ya, begitu. Oke Ibu. Dan tahun ini Ibu akan mengajar di Austria. Betul sekali. Wow. Apa yang paling Ibu nantikan dalam kesempatan ini? Ya, pengajaran BIPA itu ada dua, ada yang luring dan daring, luar jaringan dan dalam jaringan. Untuk yang daring saya sudah pernah ke Hanoi, dan ini kesempatan luring, yaitu kita langsung diterbangkan ke negara tujuan, dan seluruh Indonesia itu kan sudah ada nih duta bahasa. Jadi saya ini hitungannya adalah duta bahasa negara untuk Indonesia. Ada banyak sekali. Dan untuk bisa berangkat ke Austria tuh Mbak Nawang, itu saya butuh melewati proses seleksi lagi, verifikasi dengan 5 guru BIPA seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Yang terbaik yang sudah dipilih lah ya dari Badan Bahasa. Dan proses panjang sudah kami lewati dan saya terpilih untuk berangkat. Dan satu lagi ada dosen dari Universitas Patimura di Ambon. Jadi kami berdua akan terbang ke Austria. Yang saya nantikan adalah saya mengajar di Universitas Wina yang ada di Austria. Jadi yang saya sedang tidak sabar nantikan adalah bagaimana sih kalau di Australia kan sekolah menengah nih, saya ada di SMP SMA-nya. Bagaimana ya universitas yang ada di negara Eropa? Excited sekali bagaimana sistem mereka, bagaimana mahasiswa mereka, karena itu akan bisa saya bawa pulang ke sini untuk jadi bahan membangun Unikarta untuk lebih baik lagi. Terlebih untuk diri saya sendiri, ketika saya kembali saya akan menjadi lebih baik lagi, mengikuti bagaimana sih di sana kehidupannya. Tahu nggak sih Mbak Nawang, waktu saya di Australia yang bikin saya terkejut adalah ketika guru bertanya, "Okay students, who can answer number 1?" Siapa yang bisa jawab nomor 1? Tahu Mbak Nawang? Ibu yang menjawab? Enggak. Enggak. Semua siswa Semuanya di kelas berlomba-lomba. angkat tangan, they raise their hand. Saya shock ya, Kak. Ini serius semua angkat tangan, dari siswa yang paling nakal di kelas sampai yang paling pendiam di kelas, mereka angkat tangan. Kalau di sini kan ya kebanyakan bisa menjawab ini. Gitu Oke, kan? yang bisa jawab ibu kasih gitu nilai kan? 100. Nah, dikasih dulu apa ya, rewards atau kadang ancaman. Ya sudah, yang tidak mau akan dulu. Nah, itu baru kan orang Indonesia begitu ya, Iya. rata-rata pelajar kita. Tapi di sana enggak Mbak Nawang. Jadi saya penasaran apa yang salah dari sistem pendidikan kita, cara pengajaran kita. Kok anak-anak di sana mereka berani ya menjawab walaupun mereka salah. Kita kok nggak berani ya? Kita harus senggol-senggolan dulu. senggol, tunduk-tunduk kepala, lirik-lirik. Nah, apa yang harus dipelajari? Nah, menurut saya nanti ketika saya akan ditugaskan ke sana, yang saya nantikan adalah bagaimana sih proses pembelajaran, bagaimana mahasiswa di sana aktif di kelasnya seperti apa. Intinya tentang pendidikan ya, kembali lagi tentang pendidikannya. Gitu, dan pemanfaatan teknologi yang perlu kita tiru karena mereka kan negara yang sangat maju ya. Kalau boleh tahu lagi Bu, ada berapa tahapan seleksi untuk Ibu mengikuti BIPA ini Bu? Ya, untuk menjadi duta bahasa negara Mbak Nawang itu saya harus ikut 3 tahapan seleksi. 3 tahapan. Yang pertama seleksi administrasi, ada banyak sekali. Yang kedua ada tes psikologi, itu 4 jam. 4 jam? non-stop. Berapa banyak soal Bu? Saya tidak tahu, intinya 4 jam Mbak, non-stop. Jadi mulai dari seger sampai itu, dan ini beneran Mbak, karena 4 jam. 4 jam. Bayangkan, dan saya waktu itu kondisinya COVID, jadi kami virtual by Zoom ya, dan di depan layar yang terang sekali, itu lebih menyiksa sih dibandingkan yang langsung tes di atas meja. 4 jam. Kemudian tes ketiga itu adalah praktik mengajar selama 15 menit, praktik wawancara bahasa asing, kemudian ada wawancara tentang potensi akademik, dan yang paling penting adalah kemampuan penampilan budaya.
Jadi saya menampilkan tari enggang, saya menampilkan tari tortor, saya menampilkan permainan apa ya? Apa sih yang kayak Kacang-kacangan. Kacang-kacangan itu. Kemudian saya menampilkan cara meronceng manik-manik, karena kan Kalimantan Timur tuh terkenal dengan manik-manik ya. Itu saya pakai 3 kesenian itu sekaligus. Kalau peserta lain cukup 1, saya 3. Saya harus beda. Kalimantan Timur kaya loh. Kaya sekali. Ya, saya tunjukkan semuanya. Itu untuk menjadi duta bahasa negaranya ya. Ya, sampai saya diberangkatkan untuk penugasan Vietnam, tapi untuk penugasan Austria karena ini akan terbang langsung, kami ikut seleksi lagi. Seleksinya itu lebih ke pembuatan esai, kemudian rencana diplomasi kebahasaannya apa. Ya sampai itu Mbak Nawang ditanya, kemudian wawancara video mengajar. Saya minta tolong Mas Bintang, tolong dong Mas, saya harus bikin video mengajar. Jadi saya praktik mengajar, direkam, kemudian wawancara potensi lagi, pedagogik, dan bahasa asing. Nah, Austria itu adalah negara berbahasa Jerman, Mbak Nawang. Saya dites untuk bahasa Jerman. Saya bilang saya tidak bisa bahasa Jerman, tapi saya akan belajar. Begitu. Dan uniknya sekali dari 5 peserta ini, Mbak Nawang, ada dosen bahasa Jerman dari daerah Jawa lah. Tapi beliau tidak dipilih. Saya yang dipilih mungkin ada kriteria tersendiri, saya kurang tahu, tapi ya saya bersyukur dan saya harus belajar bahasa Jerman. Ya walaupun memang saya akan mengajar full bahasa Indonesia di dalam kelas, tapi kan di luar nanti ketika saya harus berbelanja, komunikasi dengan orang luar, ya karena mereka nggak mau pakai bahasa Inggris, maksudnya mereka akan lebih menghargai orang yang bisa bahasa mereka, gitu. So I have to learn German. Keren sekali. Saya sangat kagum sekali melihat ibu ini aktif memberikan les bahasa Inggris yang saya dengar lesnya itu secara gratis diberikan untuk anak di area tambang. Wow. Apa yang mendorong ibu untuk melakukan hal tersebut? Mbak Nawang, saya lahirnya di sebuah desa Manunggaljaya itu adalah desa yang masih bagus ya waktu saya masih kecil. Tapi sekarang kalau Mbak Nawang pergi ke arah Tenggarong seberang itu kanan kiri itu banyak sekali tambang ya, dan ternyata semakin ke ujung di desa Bangunrejo itu ternyata di sekitar tambang tuh ada loh masyarakat yang hidup di situ beserta anak-anak yang ternyata mereka lebih peduli untuk bantu ibu bapaknya di sawah ketimbang belajar. Ya, jadi saya sebelum COVID itu mengadakan les bahasa Inggris gratis di sana di beberapa RT, saya rasa ada 3 RT. Dan mereka memang lebih baik bantuin ibu deh ke sawah daripada les bahasa Inggris gratis. Tapi saya tetap melaksanakan ini, menjalankan ini, pengabdian ini sampai akhirnya COVID dan itu berhentinya di masa COVID ya. Dan akhirnya saya menikah, ikut suami pindah ke Samarinda. Nah sekarang ini kita sedang membuat les bahasa Inggris gratis Mbak Nawang di KNPI Kutai Kartanegara. Itu jalan apa ya Mbak ya? Bougainville bukan sih ya? Ya pokoknya di KNPI Kukar di sini itu kita buat les bahasa Inggris gratis yang sudah berjalan sejak Mei 2025 begitu. Dan ini kami bekerja sama dengan KNPI Kukar, kita mengumpulkan anak-anak Kukar yang memang mau dan ingin meluangkan waktu mereka untuk duduk dan belajar bahasa Inggris karena Kutai Kartanegara itu potensinya besar loh, potensi wisatanya apalagi besar banget Mbak, tapi SDM-nya masih sangat kurang. Ini kalau ada acara ERO atau internasional. Kemarin itu EBIF ya? Yang dipanggil siapa rata-rata dari Samarinda, dari Balikpapan itu menjadi LO-nya. Padahal di Kukar tuh banyak sekali loh anak-anak muda yang bisa dipakai. Jadi menurut saya kalau sedari dini, sedari mereka SD, ini kan untuk anak SD Mbak, SD SMP. Sedari SD SMP mereka diajarkan bahasa Inggris, saya yakin nanti ke depan mereka sudah punya bekal untuk bisa menjadi putra daerah Kukar, untuk mereka yang aktif lah di situ menjadi garda terdepan kalau ada acara event-event internasional begitu Mbak Nawang. Oke Bu, apa sih Bu yang mendorong ibu tuh selalu ingin memberikan lebih untuk pemuda-pemuda ini, pemuda-pemuda di Kukar khususnya? Kayak seberapa penting pemuda di Kukar nih harus mengetahui belajar bahasa Inggris tuh penting banget Bu? Ya penting banget Mbak Nawang ya, karena
2025, ya sebentar lagi 2026. Ya, bahasa Inggris itu adalah alat penting untuk Anda maju bertempur. Kalau Anda mau maju, Anda harus bisa bahasa Inggris. Kalau Anda mau maju tapi bahasa Inggris Anda kurang, pasti Anda akan tertinggal dengan orang lain, dengan daerah-daerah lain. Kalimantan Timur itu IKN, hello. Iya, Iya. IKN yang sebentar lagi jadi Sobat UKT. Jadi Gen Z nih terutama, kita udah ambil peran di lapangan kerja tentunya. Ya. Kita sangat perlu bahasa Inggris. Kita harus daftar di Unikarta, di Fakultas Keguruan Dan ilmu pendidikan bahasa Inggris. Ya, prodi bahasa Inggris. Ditunggu ya kalau mau ketemu dengan Miss Nita. Miss yang sangat keren ini Asik. tentunya. Oke, kalau bicara soal rencana ke depan, baik pribadi maupun di dunia pendidikan, apa target yang sedang Ibu siapkan? Pribadi dan Dunia pendidikan. ya, kalau dunia pendidikan saya pengennya, karena saya ini mengabdi untuk Unikarta, harapannya semakin banyak anak muda yang tertarik untuk terjun ke dalam dunia pendidikan, Mbak Nawang. Karena dalam dunia SD, SMP, SMA, guru-gurunya tentu perlu guru yang berkualitas gitu. Tapi ya saya rasa tidak semua guru memiliki kualitas yang baik. Oleh karena itu ketika anak-anak muda Kukar punya passion yang sama dengan saya tentang pendidikan dan mereka mau bergabung dengan kita di Unikarta, saya rasa kita bisa mewujudkan misi itu untuk kita bisa menjadi tenaga pendidik yang berkualitas untuk Kutai Kartanegara utamanya. Dan kalau rencana untuk pribadi sendiri, ya Kukar tadi, les bahasa Inggris gratis, harapan saya itu tetap bisa berjalan. Karena Mbak Nawang banyak sekali ternyata kalau yang di desa saya mungkin mereka kurang excited, tapi di Kukar ini di Tenggarong itu hampir 200 orang lebih anak 200 anak lebih itu mereka ternyata haus akan belajar bahasa Inggris. Dan harapan saya ini harus terus semakin diperkuat, ditingkatkan supaya bisa berjalan terus ke depannya. Sepenting itu ya teman-teman. Jadi kalau kita semua bisa saling mendukung dan satu visi misi, insya Allah ini Kukar akan menjadi lebih maju lagi dan berdampak lagi untuk Nusantara, tentunya IKN yang bentar lagi jadi. Oke. Terakhir, cepat sekali. Cepat sekali, Iya, aku nggak berasa. mau. Terakhir Sobat UKT meminta Ibu untuk memberikan motivasi untuk Gen Z nih khususnya ya, biar bisa menjadi sosok inspiratif, sosok keren untuk Kukar. Untuk Kukar ini intinya apa Bu yang harus dilakukan Gen Z untuk saat ini? Ya, saya punya motivasi singkat saja. Kalau kamu ingin berdampak, dimulailah dari hari ini. Dimulai dari hari ini, detik ini juga. Ya, jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda, nggak akan berdampak. Begitu ya, karena semua itu harus dimulai dari diri sendiri dan dimulai dari hari ini juga. Wow. Gitu. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Wah, gak kerasa sekali Sobat UKT, obrolan kita sudah di penghujung podcast kali ini. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kepadatan jadwal mengajar. Siap. Apalagi mau mengajar di KNPI, tapi mendulukan podcast di sini. Demi Sobat UKT. Semuanya itu demi Sobat UKT. Makanya jangan ragu, jangan memikir-pikir ulang, daftar di FKIP Universitas Kutai Kartanegara. Oke, semoga obrolan ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua agar bisa terus belajar dan berbagi dimanapun kita berada ya Bu. Amin. Oke, sekali lagi Bu Yunita, Ya. terima kasih, sukses untuk kegiatan yang akan mendatang. Ya. Dan terima kasih Mbak Nawang dan Sobat UKT, mohon doakan supaya semua proses bisa berjalan dengan lancar dan bisa membawa nama baik Unikarta di sana. semoga, dan untuk Sobat UKT bisa dicontoh dari cerita inspiratif Ibu Yunita ini untuk terus belajar lagi. Oke, mungkin itu saja. Selamat sore semua, sampai jumpa.